Kalau bersabda, berkata sehat
kalau bersabot bersepanjang anggota boleh nasihat sekian malaikat itu apa tidak bisa terlihat lagi oleh Sayyidina Imran bin Husain. Lantas Sayyidina Imran bin Husain ada berkata lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha bi'audil marad." Ya Rasulullah, doa dekat Allah supaya banyak dan kaulah abadi boleh. Tak tahu beres. Terus sakit boleh. Subhanallah, ketika Allah memberi kita banyak nikmat, menunjukkan kisah melatih malaikat boleh. Jika Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu salah satu sahabat bin akabir sahabat, termasuk sesepuh dari para sahabat. Sehingga para ulama mengatakan, termasuk Syekh Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan, ketika orang doa kemudian menyebut asmana sahabat Imran bin Husain dan itu, maka doa berkaitan terjadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk sahabat saya tawassul dengan doa di mana kita berbacanan adu kepada Allah, hajat kepada Allah, sebut asmana Sayyidina Imran bin Husain. Maka Syekh Nawawi mengatakan fayustajabu doa, maka doa berbacanan bukan ijabah bisa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu terang adalah nyebut asmana Imran bin Husain. Berjuga dengan bisa beda nyaman sahabat kita ketika kalau berpancingan sahabat dikasih tung perkara beren sejual, maka beren itu bukan cepat maju. Ini kan kategori satu dan tertentu. Atau kenapa bisa? Asmana sahabat itu ketika ekoles sahabat beren itu, maka beren itu bukan cepat maju. Kenapa? Asmana sahabat Urwa al-Bariqi. Urwa al-Bariqi itu salah satu sahabat lambang itu pernah dipakon sama Rasulullah ngomongi umi. Ya barang ngomong dirham tapi ngomongi umi. Tengah-tengah ni berpese, orang ni berumbi, torjukan ni berpese dirham. Apa sebab ketika ngomongi umi kali itu dalam satu dirham, ternyata jual oleh wajib dirham. Akhirnya datang apakah umi sekaligus apakah ontong dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asmana Urwa al-Bariqi radhiyallahu anhu. Jadi mana kita berpacingan jual apa? Sedang motor, mobil, torres sabuk di mobil, maka cepat baju. Betul hari ini bang, cepat baju. Urwa al-Bariqi. Juga dari top Imran bin Husain. Ketika kita sebut, itu aku berpacingan, maka doa berpacingan bakal diijabai sebagai Allah Subhanahu wa taala. Karamatan lahu, karena kita kaki amujaki dengan Sayyidina Imran bin Husain. Jadi para jemaah seperti Allah Subhanahu wa taala, ketika kalau berpacingan mulai berdeporin tak ditosongkan, kalau berpacingan paling banyak iksan ajunan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang yang paling banyak itu orang juga bukan. Bisa jadi Allah apa yang kamu diakan dan orang yang itu ketika dalam keadaan songkan agar dia sehingga Imran bin Husain itu bukan songkan bisa melatih malaikat. Tapi ketika beres malaikat muncul tak nampak dan Imran bin Husain. Saya kira ketika nyokan boleh masake abul boleh malaikat. Jadi para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalil wajib memancing ketika sholat kanggo orang mangko ini sholat fardu jauhlah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat Imran bin Husain yang kebetulan beliau itu andi panyake saborana ambeien. Maka Rasulullah jawab sholli qa'iman. Apabila pernah dalam keadaan berdiri. Fa idza tastati maka kalau tak mampu sahabatnya apa ingin berangkat alih tujuh muntak mampu mancing tujuh tahun. Fa idza tastati maka kalau tak mampu sahabatnya fa'ala junbi maka atas lampu tekung dalam keadaan tekung ini miring. Ditambah itu versi lain wa idza tastati pamustalqiyan tak bisa dimengereng akan tak la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Artinya dari hadis yang itu para jemaah menjadi firman Allah Subhanahu wa taala ketika betul-betul berpancingan tak ada kemampuan kaki mancing edil sholat fardu maka lakukan sholat fardu pula dalam keadaan Allah. Orang kita ego tak mampu mancing dojita barang rendah jika kita pokoknya kondisi ketika kalau berpancingan tak bisa khusus edil sholat maka tak itu bisa memperbolehkan kalau berpancingan atau dalam keadaan al-wudu. Jadi dalam kondisi ketika kalau berpancingan apa yang mancing tak bisa khusyuk, misalnya kalau berpancingan di operasi katarak ini kan mana dia sujud kan itu apa? Misalnya ini, jadi mana ada orang yang misalnya tak bisa apa dalam keadaan mancing, ngaronyong asam urat, kolesterol dan semacamnya. Yang kira ketika aku yang mana mancing empon aku maka silakan kalau berpancingan diperbolehkan akui aku sholat fardu dalam keadaan haram. Kalau khusus sholat fardu, mana di sholat sunnah maka terserah kalau berpancingan. Mampu yang malas mancingnya ala tinggal bertuju ngiring tak apa yang pinggir nanti saparo dari mancing berkat itu bisa kita amalkan karena termasuk amalan saya sopan sanadun Allah Subhanahu wa taala adwa bulau ikolla amalan yang kontinu walaupun kan itu sapani agar dia berpancingan istiqomah di dalam ala sholat qabliyah ba'diyah. Tapi ada meskipun waktu, ada meskipun kondisi tergolong berpancingan malas, sejauh malas, maka lakukan sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah dalam keadaan haram. Ini kan anak kadang pengkorban panjang tak saja berarti menghilangkan keistiqomahan. Lakukan sholat sunnah kita dalam keadaan haram. Baik dalam bukan itu kalau berbicara posisi duduk antara dua sujud tasyahud awal otomatis dalam keadaan asirah. Jika bisa dua cara baik dalam keadaan posisi duduk antara dua sujud atau tasyahud awal otomatis dalam keadaan asirah dengan Allah. Tak apa. Jadi ini dalam walaupun dalam sholat sunnah. Mana dalam sholat fardu tak ini kantor orang si mampu, mana pun tak mampu ini dilakukan dalam aku. Jadi toh para jemaah siap mengisah Allah Subhanahu wa taala rukun sholat dengan Allah jika kita mancing kami orang si mampu dalam sholat fardu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman dan ilmu agama kepada seluruh panjenengan segala seluruh panjenengan dari orang di sana.
warfa'na wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman wa zidna Allahumma inna nas'aluka ya Allah husnal khatimah ya Rabb